Perhatian, kepada para penonton, tayangan berikut ini hanya boleh disaksikan oleh remaja yang berusia 13 tahun ke atas. Hai, aku kembali sambil membawa pocong lagi. Hore hore, yeay! Kali ini pocong yang aku bawa berasal dari rusun dan memiliki kelebihan loh. Ya benar, kelebihan gigi alias tong. Karena kali ini aku mau meringkat film Pocong Minta Kawin yang dirilis pada tahun 2011 dan disutradarai oleh Chiska Doppert dan juga Harry Dego Suharyadi. Itu dia. Film ini bergenre komedi, jadi aku saranin kalian nonton filmnya dulu supaya adegan lucu-lucunya bisa kalian dapatkan. Karena di sini aku nggak pandai ngelucu guys. Tapi saat video ini di-upload, film ini masih belum rilis di platform digital legal manapun guys. Jadi kalau kalian mau nonton, silakan cari sendiri di Google ya, karena kita gak menyediakan link. Buat production house, jangan salahin penonton kalau misalkan penonton nontonnya versi yang bajakan. Kita kan penasaran pengen nonton film kalian, suruh siapa filmnya sulit ditemukan di platform legal. Yuk langsung aja kita mulai. Adegan dimulai dari persiapan pernikahan seorang wanita bernama Ningsih yang tinggal di rusun pinggiran kota Jakarta. Setelah sekian lama menunggu pengantin prianya gak datang juga, akhirnya pernikahannya batal guys. Dan malam harinya, Ningsih yang memiliki gigi tong eksotan maju menangis sedih sendiri meratapi nasib dikarenakan gagal menikah dengan pria yang bernama Hamid tersebut. Ningsih berkata dia gak mau mati dan bunuh diri. Dia hanya mau kawin, tapi tiba-tiba dia terjun dari lantai atas. Karena matinya ini gak wajar, jadi yang ngantar jenazah ke kuburannya hanya sedikit guys. Dan tiba-tiba mata mayat Ningsih melotot, dan sama pelayat dibiarkan aja tuh sama mereka begitu. Mereka langsung menimbunnya dengan tanah. Memang ada gila-gilanya nih orang Pade. 7 hari kemudian, 4 berondong tampan nyari kosan murah karena keterbatasan uang. Mereka adalah Aldi si pak ketua majikan, lalu Justin si bule belepotan yang hobi ngukur utang, Ragil yang sering diejek Maho dan dijadikan pembantu, kemudian Amir si Arab yang selalu memuja otongnya yang panjang tapi gak besar. Mereka melihat lembaran info yang mengatakan kalau di rusun sedang ada 1 kamar kosong. Mereka berempat pun pergi ke sana, tapi justru main-mainin dan mencium, mengendus-ngendus jemuran pakaian yang ternyata milik si Ben. Mereka pun dikejar dan bersembunyi sampai akhirnya bertemu mas-mas strike hobi nge-gym tapi suka diseng sama benches bernama David. David membawa mereka ke ibu pemilik rusun bernama Mpok Galon yang bodinya demplon. Bener-bener mirip 7 galon guys. Besar kali lah Wak. Tapi suaminya mini sekali kayak botol bowling. WKWKWK tanpa maksud menghina lo ya. Kamar itu dihargai sangat murah, hanya 2,5 juta per tahun dan sudah termasuk biaya keamanan. Setibanya di kamar, Amir menemukan kotak yang berisi foto Ningsih dan mereka berempat mengolok-ngoloknya. Lalu saat Aldi keluar untuk membeli makanan, Aldi berpapasan dengan wanita cantik dan seksi bernama Yuli Gaga, istri kakek moyangnya dari kakek buyut mama mertuanya Lady Gaga. Gimana? Udah cocok belum aku jadi suami selingkuhannya dari istri kedua selingkuhan suami DBM? Malam harinya, hantu Ningsih bangkit dari kubur dan mulai gentayangan sebagai pocong tong. Pocong itu menampakkan diri pada si bule Justin, lalu juga melihat otong Amir saat kencing di toilet, sampai itu pocong pingsan karena saking lebatnya hutan Amir mungkin. Ragil juga melihat pocong itu saat Amir kembali dari toilet. Sementara itu, Yuli sedang melakukan konser karaoke di kamarnya sebelum akhirnya diteror pocong Ningsih dan teriak lari ketakutan, lalu membawa Aldi ke kamarnya untuk menemaninya sampai pagi guys. Dimana Aldi langsung aja tuh telenji melepas semua pakaiannya karena mengira Yuli ini mengajak melakukan Ewita sampai pagi guys.
Padahal bukan. Alhasil Yuli meremas ke Aldi hingga ngilu dan menyuruhnya tidur di bawah ranjangnya. Si Bences juga didatangi sama Pocong Ningsih di salonnya. Ya pada tahulah gimana Bences kalau ketakutan agak lebay gitu ya kan. Kemudian keesokannya di kampus, Aldi ini diejek oleh ketiga temannya dan Ragil seketika langsung melongo melihat kecantikan Nikita Giling, adik sepupunya dari saudara jauhnya, mamanya Nikita Willy, yang lewat di depan Ragil saat itu. Ketiga temannya meminta Ragil untuk pergi menemui Nikita, tapi justru Ragil bertabrakan dengan Bences kampus yang ngajak Ragil ke kamarnya untuk dihisap batangnya. Anjir tuh Bences. Sementara itu, di rusun, Yuli mulai protes pada Pok Galon karena kamarnya Ningsih disewain, hantu Ningsih jadi bangkit dan bergentayangan lalu mendatangi Yuli. Tapi Pok Galon gak percaya, karena kalau semisal Ningsih bergentayangan nih, harusnya 4 berondong itu yang didatangi lebih dulu. Karena mereka kan yang nempati kamarnya, bukannya malah Yuli. Ragil menghayal sedang digoda oleh Nikita Giling. Padahal kenyataannya nih guys, si Ragil ini justru dihina. Si Bences mendatangi dukun untuk mengusir Pocong Ningsih agar gak mengganggunya. Tapi dukun itu minta 1 juta. Karena Bences itu hanya ada 500.000, si dukun hanya bisa mindahin arwahnya ke orang lain dengan syarat harus mencium orang yang paling dibenci dulu, baru pocong itu bisa pindah. Kemudian pagi harinya, Aldi melihat Yuli yang sedang menjemur pakaian. Lalu teman-temannya ikut nimbrung tuh, bahkan merekamnya. Seperti mendapat tontonan gratis. Si Bences yang melihat aksi 4 berondong itu juga merekam mereka yang tengah merekam Yuli. Gimana sih? Ya begitulah, semoga kalian paham. Bences mengancam akan melaporkannya pada Yuli dan memeras memeras uang si berondong. Karena uang mereka hanya sedikit, jadinya si Bences ini minta bonus ciuman dari mereka berempat. Udah diperas, dicium pula. Sial. Ragil yang sedang galau karena ditolak Nikita didatangi oleh pocongnya Ningsih yang mendengar keluh kesah si Ragil tuh. Lalu tak berapa lama kemudian, Nikita mulai dihantui oleh pocong Ningsih di toilet. Bersamaan dengan itu, Ragil lewat tuh. Karena Nikita ketakutan, jadi dia spontan memeluk siapa saja yang lewat. Dan kebetulan waktu itu yang lewat si Ragil, bukan saya. Malam harinya, Pok Galon yang lagi pijit-pijitan dengan suami botol bowlingnya itu akhirnya ketiduran. Dan dia gak sadar suaminya itu pergi. Kemudian diganti oleh pocong Ningsih lah yang duduk di atasnya. Yuli yang hobi bikin konser lagi-lagi didatangi oleh pocong Ningsih guys. Begitu juga dengan si Bences. Mereka pun lari ketakutan dan berpapasan dengan David. Kemudian mereka minta tolong untuk ditemani. Tapi si David malah pergi memilih si Bences. Memang agak lain ku tengok si David inilah. Dikasih yang cantik malah milih galon lembek. Tak berapa lama kemudian, Aldi and the gang yang mendengar Yuli bernyanyi di kamar mandi mulai gantian tuh untuk mengintip dari celah tembok. Lalu mereka diganggu oleh pocongnya Ningsih. Pak Satpam pun yang lagi asyik main ayunan juga diganggu lagian tuh. Satpam malam-malam ngapain main ayunan sih? Bukannya jaga rusun. Aldi dan Ragil yang nonton TV juga diganggu lagi guys. Akhirnya mereka keluar kamar dan berkeliling di rusun. Begitu pula dengan kedua temannya di kamar. Sudah si Amir ini gak bisa tidur karena si bule Justin ini ngorok, malah diganggu pocong tong pula si Justin segera lari saat melihat gulingnya berubah menjadi pocong lalu disusul oleh Amir. Dan mereka berempat memutuskan untuk terjaga di depan kamar mereka semalaman. Sampai keesokan harinya mereka jadi ngantuk tuh di universitas. Mereka lalu mencari buku mistis di perpustakaan, tapi lembaran cara mengusir pocongnya sobek. Jadi mereka tanpa basa-basi langsung pergi tuh menemui dukun si penulis buku. Yuli dan Bences protes pada Pok Galon, dan Pok Galon memberikan jimat yang didapatkan dari dukun pada mereka berdua. Aldi and the gang juga mendapat jimat dari si dukun penulis buku berupa air kencing kuda, keris, dan kertas kosong yang katanya tulisannya akan muncul jika pocong itu muncul guys. Kemudian malam harinya saat yang lain pergi nonton konser Yuli Gaga di halaman rusun, Aldi yang kebelet pergi ke toilet dan didatangi oleh si pocong Ningsih.
Aldi sudah menyiramkan air kencing kuda di wajah si pocong. Bukannya pergi, pocong itu malah bersin guys. Ketiga temannya yang sedang asyik nonton konser Yuli Gaga justru membayar wanita-wanita rusun untuk mencium mesra pipi si Bences sebagai upaya balas dendam mereka karena si Bences ini sudah merebut ciuman pertama mereka. Kemudian saat pulang ke kamar, mereka bertiga tertawa puas melihat aksi si Bences yang ketakutan dan trauma hebat saat di konser. Mereka lalu melihat Aldi duduk ketakutan karena ternyata jimat yang diberikan si dukun tidak mempan. Pocong Ningsih lalu datang. Kertas yang diberikan si dukun mulai muncul tulisan, tapi tulisan Arab. Dan si Kang Arab ini justru gak bisa baca guys. Gunanya apa sih nih orang satu? Heran deh gue. Tapi jimat-jimat mereka itu hanya sia-sia. Sementara si Bences pulang dalam keadaan kesal karena sudah diciumi cewek-cewek. Kemudian saat akan istirahat justru didatangi Pocong Ningsih. Dan jimat dari Pok Galon itu tidak mempan. Begitu pula dengan Pok Galon dan Yuli. Intinya semua jimat dari si dukun ini gak mempan guys. Mereka lalu bertemu dan saling berbagi cerita tentang apa yang baru saja mereka alami. Pok Galon memberitahu Aldi and the Gang bahwa kamar yang mereka tempati itu dulunya ditempati oleh Ningsih yang frustasi dan bunuh diri gara-gara gagal nikah. Tiba-tiba secara mengejutkan Yuli membuka sebuah rahasia kalau Ningsih sebenarnya gak berdiri. Waktu itu saat Ningsih sedih meratapi nasib, Yuli gak sengaja memanggil nama Ningsih dengan sangat keras hingga Ningsih terkejut dan akhirnya jatuh dari balkon lantai atas. Mereka kemudian memanggil dukun dan si dukun berkata mungkin arwah Ningsih ini gentayangan karena memiliki permintaan terakhir yang belum terwujud. Mereka lalu mengadakan ritual memanggil arwah Ningsih untuk menanyakan alasan dia mengganggu penghuni rusun. Kemudian arwah Ningsih merasuki Aldi dan berkata kalau Ningsih ini ingin mereka membawa Hamid ke kuburannya. Karena Ningsih ingin tahu alasan Hamid membatalkan pernikahannya. Pok Galon lah yang bertugas mencari informasi tentang Hamid dan Aldi and the Gang yang harus membawanya ke kuburan. Kemudian keesokannya Pok Galon mengirim SMS alamat Hamid pada Aldi. Dan mereka berempat langsung mencari alamat rumah Hamid, bahkan bertanya pada orang buta. Setelah sampai di alamat rumahnya nih, pemilik rumah justru berkata gak ada yang namanya Hamid. Tapi setelah keempat berondong itu menyinggung soal Ningsih, pria itu akhirnya mengaku kalau dirinya adalah Hamid. Dan alasan dirinya gak datang di hari pernikahannya karena wajah Ningsih 180 derajat berbeda dari foto profil Facebooknya. Jadi sehari sebelum nikah, Hamid jadi ragu untuk pergi ke pernikahannya. Sebenarnya Hamid ini menyesal karena sudah menggagalkan pernikahannya. Karena Hamid mulai sadar selain kisah hidup mereka yang sama, yaitu sama-sama gak punya orang tua, saat bicara dengan Ningsih, Hamid juga merasa sangat bahagia. Dan Hamid ini terkejut saat mengetahui Ningsih sudah meninggal dan bergentayangan. Hamid meminta Aldi and the Gang membawanya ke kuburan Ningsih untuk meminta maaf, sekaligus meminta tolong agar Ningsih gak mengganggu penghuni rusun lagi. Karena mereka gak ada hubungannya dengan Ningsih. Dan masalah pun beres saat mereka membawa Hamid ke kuburannya Ningsih. Malam hari saat Aldi asyik dan ketiga temannya tidur pulas, mereka didatangi oleh 7 pocong yang minta dikawinin juga tuh katanya. Dan film pun berakhir dengan kata, emang sekarang pocong doyan kawin? Rupanya kamu akan mendapat error dari alam gaib. Wah, Ki. Ki, nggak ada jalan lain apa nih, Ki? Apa? Ame-ame, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, malamnya minum susu.